Polemik berkepanjangan turut mengungkap fakta di balik kemunculan dari pagar laut yang berada di perairan Tangerang dan juga memanjang hingga lebih dari 30 km di wilayah Tangerang, Banten. Selain telah bersertifikat hak guna bangunan, kafling-kafling yang dipagari itu ternyata bersebelahan dengan area proyek strategis nasional PIK 2. Akankah desakan sejumlah pihak kepada pemerintah agar kasus ini diusut tuntas segera membuahkan hasil? Selengkapnya dalam benang merah PSN di PIK 2 dikaji ulang. Pagar laut dan struktur bangunan ini membentang sepanjang 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan, mulai dari desa Muncung hingga desa Paku Haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Mega struktur pagar laut ini kemudian menjadi masalah serius karena melanggar hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memutuskan menyegel pagar laut pada 9 Januari 2025. Penyegelan dilakukan karena pemagaran laut di 6 kecamatan tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Setelah dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana pada 20 Januari 2025, Menteri KKP mengatakan bahwa pagar tersebut akan dibongkar. Memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu. Belakangan diketahui wilayah laut yang dipagari ternyata telah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Hal ini diakui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Ini hanya 2 LPT sama 1 kapal. Kemudian dari kita ada mengeluarkan 10 perahu karet, kemudian ada 6 seareder, dan juga ada dari teman-teman dari Lantama, kemudian dari KKP, kemudian mungkin dari Polair, Bakamla, KPLP, dari teman-teman yang lain kita bersinergi, karena ini kita adalah simbol-simbol negara untuk menjaga wibawanya negara. Kita bersama-sama menunjukkan bahwa ini adalah perintah Presiden, kita berikan yang terbaik dan kita laksanakan 100% untuk kepentingan negara. Memproklamirkan kembali pantai utara Banten merdeka hari ini karena negara sudah hadir.
Hari ini Angkatan Laut sudah datang sebagai wakil negara melakukan penegakan hukum. Kita ikuti dari kemarin, sempat kita goyang karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan lewat Ketua MPR Pak Musani menyatakan agar pagar dibongkar dan diusut tuntas. Itu perintah beliau. Sejumlah pihak menduga pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten berkelindan dengan proyek reklamasi untuk program strategis nasional dan pengembang properti di Teluk Naga. Namun dugaan ini dibantah oleh pihak-pihak terkait. Setelah menjadi polemik berkepanjangan, sejumlah fakta terkait pagar laut di Tangerang terungkap ke publik. Pagar laut sepanjang lebih dari 30 km ini ternyata bersebelahan dengan area PSN PIK 2 Tropical Coastline. Desakan sejumlah pihak agar Presiden mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengkaji ulang PSN di PIK 2 pun semakin lantang terdengar. Pagar laut ini kan kita sudah telusuri bahwa ini bukan pagar laut. Ini adalah persiapan restorasi. Persiapan restorasi terhadap surat-surat tanah yang sudah dikeluarkan